Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 chapter 529. Chapter 529 iri. Lan Suanyu mengangguk. Lan mungkin, yang berada di samping, sudah gelisah dan tidak tahan lagi. Dia memandang Emerald Swan di kejauhan dengan matanya yang besar, dengan bintang-bintang kecil yang berkelap-kelip. Seiring waktu berlalu, lebih banyak orang kembali. Ada beberapa keberhasilan, tetapi kebanyakan dari mereka tidak dipilih oleh binatang jiwa. Tingkat keberhasilannya relatif rendah dan sepertinya hanya 10% paling banyak. Faktanya, tingkat keberhasilannya seharusnya tidak terlalu rendah, tetapi banyak soul beast yang kuat telah pergi ke sisi Lan Suanyu. Dengan ini, kemungkinan faksi lain yang dipilih secara alami jauh lebih rendah. Ketika para pemuda dari Sekte Tang, Aula Dewa Perang, dan Pagoda Roh kembali ke titik awal mereka dan melihat kumpulan binatang jiwa yang padat di sisi Akademi Shrek, mata mereka melebar. Belum lagi mereka, bahkan murid-murid pengadilan dalam dari Akademi Shrek terkejut ketika mereka melihat pemandangan ini. Harus dikatakan bahwa murid-murid pengadilan dalam dari Akademi Shrek jelas merupakan master jiwa terkuat dan paling menjanjikan di antara mereka yang datang ke sini untuk mendapatkan jiwa roh, jadi tingkat keberhasilan mereka juga yang tertinggi. Namun demikian, dengan tingkat keberhasilan sekitar 40%, lebih dari setengahnya tidak dipilih oleh binatang buas manapun. Tetapi melihat tahun-tahun pertama pengadilan luar, apa yang terjadi? 80%, tidak, 90%. Sepertinya semua orang punya jiwa roh. Surga, apa itu tadi? Ular pohon yang begitu besar. Itu adalah naga duri 10.000 tahun. Mengapa mereka tidak bisa mengenali burung di langit itu? Binatang-binatang jiwa yang kuat itu merangkak di sekitar tahun-tahun pertama. Banyak dari mereka tidak terlihat seperti berada di tahun-tahun terakhir mereka dan tidak punya pilihan selain menjadi jiwa roh. Dalam sekejap, tahun-tahun pertama pengadilan luar Akademi Shrek menjadi pusat perhatian. Meskipun Wang Tianyu tidak tahu mengapa ini terjadi, itu tidak mengubah suasana hatinya yang baik sama sekali. Dia melihat anak-anak kucing kecil yang dibawa kembali oleh Sekte Tang, Pagoda Roh, Kuil Dewa Perang, dan kekuatan lainnya. Kemudian, dia melihat pasukan kuat di sisinya. Wajahnya yang biasanya tegas dipenuhi dengan senyuman pada saat ini. Tidak perlu berbicara tentang tampang sombong itu semua ada di wajahnya. Ketika Bai Ling Suang melihat bahwa hanya ada 4 soul beast yang dibawa kembali oleh murid-muridnya, dia akhirnya bertanya pada Emerald Swan, Senior Biji, apakah sesuatu yang tidak adil terjadi? Mengapa ada begitu sedikit dari kita dan begitu banyak di Shrek? Tidak apa-apa jika itu pengadilan dalam mereka, tetapi bukankah murid-murid pengadilan luar hanya ada di sana sebagai pengamat? Mengapa tingkat keberhasilan mereka begitu tinggi? Juga, beberapa binatang bahkan tidak perlu menjadi jiwa roh, kan? Biji melihat tahun-tahun pertama dengan tenang dan berkata, saya tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi. The Reclining Garden adalah tempat paling penting di dunia Soul Beast. Belum lagi aku, bahkan Dewa Binatang tidak memiliki kemampuan untuk mengendalikan tempat ini. Ini adalah tujuan akhir kami. Bahkan jika ada peluang, itu adalah peluang mereka sendiri yang mereka temui. Ini sama untuk semua orang. Bai Ling Suang mengerutkan kening, tapi bukankah situasi ini terlalu unik? Biji memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Dia jelas melihat situasi Lan Suanyu. Dibandingkan dengan manusia yang hadir, dia yang paling terkejut. Oke. Lupakan binatang jiwa lainnya, mengapa burung kekacauan Yin yang muncul juga? Orang harus tahu bahwa Yin yang chaos berterkait dengan keseimbangan Yin dan yang di dunia Soul Beast. Hanya akan ada satu dan Dewa Binatang telah melalui banyak kesulitan untuk memungkinkannya dilahirkan kembali. Untuk burung Yin yang chaos ini, dia bahkan telah mengundang seorang ahli perkasa dari Soul Beast planet lain untuk membantunya. Itu semua demi memungkinkan generasi baru setelah kepergian Dewa Binatang untuk mengelola dunia binatang jiwa dengan lebih baik, sehingga dunia binatang jiwa tetap stabil dan kuat. Tapi apa yang terjadi? Burung Yin yang chaos benar-benar datang ke taman berbaring di beberapa titik dan bahkan memilih manusia untuk menjadi jiwa roh manusia. Dia tidak bisa membuat keputusan tentang masalah ini dan harus meminta izin dari Dewa Binatang. Burung kekacauan Yin yang adalah salah satu binatang jiwa penting yang pasti tidak boleh menjadi jiwa roh.
Itu adalah anggota generasi baru binatang besar dan pasti akan menerobos ke basis kultivasi 100.000 tahun di masa depan, dan itu tidak akan memakan waktu terlalu lama. Bagaimana dia bisa tahu bahwa anak-anak nakal di masa remaja mereka akan memperhatikannya, apalagi burung yin yang keos? Akhirnya, semua orang kembali dan melihat ketidakseimbangan antara faksi yang berbeda. Selain Wang Tianyu, yang penuh dengan dirinya sendiri, yang lain memiliki ekspresi jelek. Bahkan Tang Miao, yang memiliki hubungan baik dengan Wang Tianyu, memiliki senyum pahit di wajahnya. Keuntungan Sekte Tang juga tidak banyak, mereka hanya mendapatkan satu persetujuan binatang jiwa lagi daripada pagoda roh. Ketua kelas, bukankah kita terlalu mencolok? Ding Zuohan berbisik kepada Lan Xuanyu. Lan Xuanyu, ada apa? Ding Zuohan melihat sekeliling pada tatapan tidak ramah itu. Apakah kamu pikir mereka akan membalas kita di masa depan? Lan Xuanyu berkata dengan santai, mereka perlu mengenal kita untuk itu. Usia rata-rata kami adalah 13 tahun. Setelah beberapa tahun, semua orang akan tumbuh dan terlihat berbeda. Ding Zuohan menatapnya dengan kaget. Itu juga berhasil. Lan Xuanyu menatapnya dan berkedip. Tidak bisa. Ding Zuohan menatapnya dengan tatapan kosong. Ketua kelas, saya pikir apa yang Anda katakan masuk akal, saya tidak bisa menyangkalnya. Lan Xuanyu melambaikan tangannya. Berbaris dengan benar, jangan membuat kita yang tahun pertama kehilangan muka. Itu benar, tahun-tahun pertama memang sangat mengesankan. Meskipun mereka telah menggunakan daya tarik orang lain, mereka masih yang paling menarik perhatian. Senior Biji, bisakah kita memulai upacara fusi? Wang Tianyu bertanya pada Emerald Swan sambil tersenyum. Dalam 10 tahun terakhir, dia tidak pernah tertawa sebanyak yang dia lakukan hari ini. Jika bukan karena mempertahankan persahabatan dasar dengan pihak lain, dia akan tertawa terbahak-bahak. Angkatan tahun pertama dari pengadilan luar ini luar biasa dan bersatu. Mampu mengalahkan semua pengadilan luar dan menonjol di sini sudah sangat membantu untuk pertumbuhan mereka. Hampir setiap orang memiliki jiwa roh 10.000 tahun sekarang, jadi orang hanya bisa membayangkan pertumbuhan masa depan dari kumpulan anak-anak ini. Mereka pasti akan menjadi kelas terkuat dalam sejarah Akademi Shrek selama beberapa dekade mendatang. Akademi Shrek dapat meramalkan sekelompok siswa berprestasi. Sebagai wakil Paviliun Master dari Paviliun Dewa Laut, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Dia akan menghancurkan teman-temannya. Dekan pengadilan luar adalah murid langsungnya. Meskipun dia merasa bahwa Ying Lohong tidak melakukan apa-apa, siapa yang mengatakan bahwa dia beruntung? Biji memandang burung yin yang keos yang melayang di atas tahun-tahun pertama dan terbatuk. Tolong tunggu sebentar, semuanya. Karena jumlah klan yang dipilih dari taman berbaring kali ini relatif besar, saya harus mendiskusikannya dengan para tetua sebelum mengadakan upacara. Tapi tolong yakinlah, kami pasti akan mematuhi aturan. Petik 2. Setelah mengatakan itu, Biji mengangguk kepada semua orang dan melayang ke langit. Sepasang sayap hijau giok raksasa terbentang di belakangnya dan seluruh langit tampak berubah menjadi hijau giok dalam sekejap. Pada saat berikutnya, warna hijau giok berkumpul di satu arah dan menghilang bersama dengan warnanya. Emerald Swan telah menghilang tanpa jejak. Melihat pemandangan ini, mata Lan mungkin dipenuhi dengan kemegahan. Sangat cantik, seekor phoenix, itu sepasang sayap phoenix, kan? Bahkan dengan skill martial soul fusion terkuatnya, Ice Phoenix Dance, penyebaran sayapnya jauh dari sebanding dengan Emerald Swan. Jika dia benar-benar bisa menjadi jiwa rohnya, bukankah itu terlalu indah? Emerald Swan pergi dan sikap beberapa sosok manusia yang perkasa berubah seketika. Yang Hui menatap Wang Tianyu dengan mengancam. Wang Tua, apa sebenarnya yang kalian lakukan? Apakah kalian mencapai kesepakatan dengan Soul Beast? Soul Land 4 Chapter 530. Chapter 530 Akting Sempurna. Wang Tianyu berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan senior Biji? Bahkan Dewa Binatang tidak bisa mengendalikan taman berbaring, apa yang bisa kita lakukan? Apakah kalian percaya ini? Yang Hui memandang Bai Ling Suang dan Tang Miao. Bai Ling Suang menggelengkan kepalanya dengan tegas. Tang Miao ragu-ragu sejenak dan berkata tanpa daya, Wang Tua, kalian tidak jujur tentang ini. Bahkan jika Anda tidak memberitahu mereka, Anda harus mengikat kami. Kami adalah orang-orang Anda sendiri. Petik 2. Yang Hui memutar matanya. Dia tahu bahwa Sekte Tang dan Akademi Shrek berada di kapal yang sama, tetapi tidak perlu membuatnya begitu jelas. Wang Tianyu juga sangat tidak berdaya. Saudara Tang, saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi.
Tang Miao tertegun sejenak. Dia mengenal Wang Tianyu dengan sangat baik. Wang Tianyu memiliki karakter yang lugas dan selalu bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Jika dia mengatakan dia tidak tahu, maka dia pasti tidak tahu. Haruskah kita memanggil orang-orang kecil itu untuk bertanya? Tang Miao bertanya dengan rasa ingin tahu. Wang Tianyu ragu-ragu sejenak, tetapi dia masih beralih ke tahun-tahun pertama dan berkata, Lan Xuanyu, datang ke sini sebentar. Dia tidak membutuhkan orang lain, hanya orang ini yang paling mudah menimbulkan masalah sudah cukup. Sejak dia datang ke Shrek, berapa banyak hal yang telah dia lakukan. Lan Xuanyu tidak perlu bertanya untuk apa dia memanggilnya. Dia segera menunjukkan tampilan yang jujur, dan patuh dan berjalan dengan patuh. Menghadapi 4 pembangkit tenaga tingkat dewa pada saat yang sama, bahkan jika keempatnya tidak melepaskan aura mereka, itu masih akan memberikan sedikit tekanan padanya. Katakan padaku, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak binatang jiwa memilih kalian? Wang Tianyu memandang Lan Xuanyu dan bertanya dengan tenang. Dia tidak mencoba berkomunikasi dengan Lan Xuanyu melalui telepati untuk mengingatkannya apa yang harus dikatakan. Dia sangat mengenal anak nakal yang licik ini. Meskipun usianya masih muda, dia licik seperti rubah. Lan Xuanyu memandang Wang Tianyu dengan bingung dan berkata, kami bertemu dengan Soul Beast dan Soul Beast memilih kami. Kemudian, kami kembali. Pavilion Master, lihat, tidak ada binatang buas yang memilihku. Mengapa? Saya pikir saya juga cukup bagus. Saat dia berbicara, wajahnya dipenuhi dengan keluhan. Betul sekali. Pada saat ini, para dewa lain juga memperhatikan bahwa sementara mayoritas tahun pertama dipilih, Lan Xuanyu adalah salah satu dari sedikit yang tidak dipilih. Mereka semua tahu bahwa Lan Xuanyu adalah yang paling penting bagi Wang Tianyu. Sekarang dia tidak diakui oleh binatang jiwa, semua orang merasa sedikit lebih baik. Wang Tianyu berkata, tidak ada binatang buas yang memilihmu. Mata Lan Xuanyu memerah. Betul sekali, binatang-binatang jiwa datang dan bahkan tidak melihat ke arahku sebelum pergi. Setelah itu, semua orang memilikinya kecuali aku, Mengkin, dan Qian Qiu. Pavilion Master, ini tidak adil. Bisakah Anda memberitahu para senior Soul Beast untuk membiarkan kami mendapatkan persetujuan mereka? Petik 2. Melihat bagaimana dia tampak seperti akan menangis, Wang Tianyu tidak tahu apakah emosi bocah ini saat ini nyata atau palsu. Baiklah, kamu adalah pria sejati. Apakah Anda akan menangis untuk saya lihat? Kami ingin tahu mengapa kalian memiliki begitu banyak Soul Beast bersamamu. Anda telah melihatnya sendiri, jumlah binatang jiwa yang dipilih oleh pihak lain relatif kecil. Petik 2. Lan Xuanyu agak bingung ketika dia berkata, bukankah kamu mengatakan sebelum kamu datang bahwa senior Soul Beast akan memilih mereka yang memiliki potensi, dan siapa yang mungkin menjadi dewa di masa depan untuk membentuk kontrak jiwa roh? Bukankah kita hanya lebih berbakat? Saya juga tidak tahu secara spesifik. Hanya saja ketika Soul Beast menemui kami, semua orang menunjukkan martial souls mereka dan mereka mengikuti kami kembali. Petik 2. Ketika Tang Miao, Yang Hui, dan Bailing Xuang mendengar kata-kata Lan Xuanyu, mereka merasa seperti ditampar. Apa maksudmu dengan kalian memiliki lebih banyak potensi? Berapa umur kalian? Anda masih ribuan mil jauhnya dari tumbuh dewasa. Kami telah membawa setidaknya 6 talenta muda, oke. Dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri Anda? Tetapi kuncinya adalah bahwa binatang jiwa memang telah memilih mereka. Ini membuat mereka tidak bisa membantah. Apa yang bisa mereka katakan? Potensi kami lebih baik dari Anda. Tapi kemudian dia akan bertanya, mengapa Soul Beast tidak memilihmu? Bailing Xuang terutama merasa bahwa menghadapi kawan kecil ini bahkan lebih menjijikan daripada menghadapi kawan lama Wang Tianyu. Apakah tidak ada yang aneh? Wang Tianyu secara alami melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya dan tidak bisa menahan senyum saat dia bertanya sambil tersenyum. Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya. Tidak, pada awalnya, kami tidak menemukan banyak Soul Beast. Yang pertama adalah ular pohon senior. Dia awalnya memilih Frenzy, maksudku Liu Feng. Tapi Liu Feng merasa bahwa ular pohon senior tidak terlalu cocok dengannya, jadi dia menyerah. Kemudian, Yu Tian merasa bahwa dia cocok, jadi dia berdiskusi dengan ular pohon senior dan mereka mencapai kesepakatan. Setelah itu, kami bertemu dengan Soul Beast agak lambat. Tapi kemudian, kami menemukan lebih banyak binatang jiwa. Setiap orang secara bertahap memiliki satu, tetapi semua binatang jiwa mengabaikan saya. Saya tidak punya. Apakah karena jiwa bela diriku terlalu kuat? Apa jiwa bela dirimu? Bailing Xuang tidak bisa tidak bertanya.
Lan Suanyu mengedipkan matanya yang besar dan berkata dengan polos, rumput perak biru. Sudut mulut Bai Ling Suang berkedut. Rumput perak biru, jiwa bela diri sampah, terlalu kuat. Hati-hati dengan kata-katamu. Jiwa bela diri leluhur sekte Tang kami adalah rumput perak biru, kata Tang Miao acuh tak acuh. Wang Tianyu bahkan membalas, benar, ada apa dengan Blue Silver Grace? Apakah kami mencabutnya dari keluargamu? Kalian, Bai Ling Suang sangat marah, tetapi dia tidak bisa benar-benar berkobar di depan generasi muda. Mereka berempat berusia lebih dari 500 tahun bersama. Baiklah, kembali. Suruh semua orang menyesuaikan status mereka dan bersiap untuk upacara Spirit Soul Fusion nanti. Wang Tianyu melambaikan tangannya ke Lan Suanyu. Tuan Pavilion, tentang jiwa rohku, Lan Suanyu menatapnya dengan sedih. Itu adalah takdir seseorang. Mau bagaimana lagi bahkan jika Anda tidak memilikinya, kata Wang Tianyu dengan kesal. Oh, Lan Suanyu menundukkan kepalanya dan kembali dengan ekspresi kesepian. Tang Miao memandang Wang Tianyu dan berkata, Wang Tua, karena jiwa bela diri anak ini adalah rumput perak biru, dia pasti ditakdirkan dengan sekte Tang. Apakah menurutmu kita harus membawanya ke sekte Tang untuk melihatnya? Wang Tianyu segera mengungkapkan tatapan waspada. Anak ini pasti akan memasuki pengadilan dalam. Tang Miao, tidak ada konflik, tidak ada konflik. Siapa dengan siapa? Wang Tianyu ragu-ragu sejenak sebelum berkata, kita akan membicarakannya ketika saatnya tiba. Melihat mereka berdua, Yang Hui tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Wang Tua, kamu tidak bisa memilih yang satu dari yang lain. Meskipun hubungan Anda dengan sekte Tang tidak biasa, Anda dapat menepuk dada Anda dan berkata, bagaimana kuil dewa perang kami dengan akademi Anda? Kapan seorang siswa yang direkomendasikan oleh Anda berdua tidak ditempatkan pada posisi penting? Saat ini, ada 7 armada utama di federasi, dan 2 diantaranya adalah komandan dari Shrek. Mereka bisa datang ke sini untuk berlatih di masa depan. Militer juga membutuhkan bakat. Anda harus tahu bahwa tekanan di depan tidak kecil. Wang Tianyu meliriknya dan berkata, dihargai adalah karena siswa kami luar biasa. Anak ini masih terlalu kecil, siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Kami akan membicarakannya ketika dia dewasa dan melihat seberapa jauh dia bisa berkembang. Bagaimana dia memilih adalah urusannya sendiri. Tepat saat mereka berbicara, langit menyala dan sepasang sayap hijau giok raksasa muncul sekali lagi. Cahaya giok surut dan 2 sosok muncul di tanah. Angsa Zamrud, biji, memiliki ekspresi aneh di wajahnya. Ada satu lagi yang kembali bersamanya, tapi itu bukan manusia. Itu adalah harimau raksasa yang panjangnya lebih dari 5 meter dan memiliki garis-garis biru tua di sekujur tubuhnya. Biji perlahan berjalan di depan semua orang. Matanya sedikit berkedip saat dia melihat ke arah tahun-tahun pertama dan berkata, kami sudah berdiskusi, tidak ada masalah. Upacara bisa dimulai kapan saja. Terima kasih, Senior Biji. Wang Tianyu tersenyum. Pada saat yang sama, tatapannya beralih ke harimau putih di sisinya dan bertanya, ini Raja Harimau, kata Biji. Setelah mendengar kata, Raja Harimau, keempat orang yang hadir sedikit terkejut dan membungkuk sedikit pada saat yang bersamaan. Salam, Raja Harimau. Solen 4 Chapter 531. Chapter 531 Undangan Raja Harimau. Sebuah dengungan yang jelas bergema saat kepala Raja Harimau menoleh ke arah kerumunan Akademi Shrek. Dia melihat Lan Suanyu berjalan kembali dan segera menggoyangkan bulunya dengan penuh semangat. Bibi, bisakah aku pergi ke sana untuk bermain? Mata besarnya dipenuhi dengan harapan saat dia menatap Biji. Sudahlah, jangan ribut. Biji mengusap kepalanya dengan penuh kasih sayang. Oh ya, Tiger King berseru dengan penuh semangat saat dia melompat dan tiba di samping Lan Suanyu. Ketika dia melihat Lan Suanyu, dia benar-benar melihatnya juga. Lan Suanyu tidak bersemangat seperti dia hanya merasa kulit kepalanya mati rasa. Harimau putih ini sebenarnya datang bersama Biji, dia jelas memiliki status yang sangat tinggi di dunia binatang jiwa. Dia telah menipu banyak buah kaisar dan sebagian besar kristal kehidupan darinya. Jika Biji mengetahui hal ini, apa yang akan dia lakukan? Dia sedang mempertimbangkan apakah dia harus berbagi buah kaisar dengan semua orang ketika Raja Harimau Lan Hudi berlari. Halo, kakak, kita bertemu lagi. Saat dia berbicara, Lan Hudi menggosokkan kepalanya ke dada Lan Suanyu. Dia jauh lebih tinggi dari Lan Suanyu bahkan ketika dia berdiri. Ketika kepala besar ini muncul, dia hampir setengah tinggi badannya.
Lan Suanyu membelai kepalanya yang besar dan rambutnya yang lembut terasa lebih nyaman. Halo, Lan kecil. Mengaum, mengaum, mengaum. Tepat pada saat ini, di sisi Lan Suanyu, semua makhluk jiwa tiba-tiba bersujud dan mengeluarkan raungan rendah ke arah Lan Hudi. Bahkan burung kekacauan Yin Yang yang telah berputar-putar di langit dan yang tidak mau bersama dengan binatang jiwa lainnya tidak terkecuali. Lan Suanyu samar-samar bisa memahami apa yang coba dikatakan oleh binatang jiwa. Mereka memberi hormat kepada Lan Hudi. Apakah status Raja Harimau ini begitu tinggi? Tapi dia belum bisa berubah menjadi bentuk manusia dan sepertinya tidak memiliki kultivasi 100.000 tahun. Sebelumnya, ketika mereka melihat Emerald Swan, semua Soul Beast yang hadir tidak menunjukkan niat untuk menyambutnya. NN, jangan ganggu aku berbicara dengan kakak laki-lakiku. Lan Hudi melambaikan cakarnya. Cakar tajam muncul dari cakar harimaunya yang gemuk dan berkedip-kedip dengan dingin. Lan Suanyu menepuk kepalanya. Anak-anak harus sopan. Ton Dragon melebarkan matanya. Ini Raja Harimau. Oh, apa itu sopan santun? Lan Hudi mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lan Suanyu. Lan Suanyu berkata, bersikap sopan adalah kode moral dasar yang harus dipatuhi manusia untuk mempertahankan kehidupan normal dalam masyarakat. Ini adalah pembentukan bertahap dari orang-orang yang hidup bersama dan berinteraksi satu sama lain dalam jangka waktu yang lama, dan dipenuhi dengan adat istiadat, kebiasaan, dan tradisi. Itu terlalu rumit, aku tidak mengerti, kata Lan Hudi dengan bingung. Lan Suanyu terbatuk, kamu harus memperlakukan temanmu dengan baik dan sopan. Oh, saya mengerti. Lan Hudi berkata, saudaraku, apakah kamu ingin bermain denganku? Aku akan membawamu ke rumahku, oke. Ayah ingin aku membawamu ke sana. Rumah Anda, Lan Suanyu tercengang. Betul sekali. Apakah kamu mau pergi? Mata besar Lan Hudi dipenuhi dengan harapan. Aku tidak bisa pergi. Guru saya ada di sini. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Wang Tianyu. Lan Hudi menoleh. Orang tua itu, tidak, guru. Bisakah saya membawa kakak laki-laki untuk bermain? Petik 2. Kakak laki-laki. Wang Tianyu, Yang Hui, Tang Miao, dan Bailin Suang tercengang ketika Raja Macan memanggil Lan Suanyu, kakak. Itu benar, mereka dalam keadaan linglung. Para siswa yang hadir tidak tahu siapa Raja Harimau itu, tetapi bagaimana mungkin mereka tidak tahu. Ini adalah sosok penting di dunia binatang jiwa yang secara khusus telah dilaporkan ke Federasi. Dia adalah penerus masa depan Beast God di Tian. Itu benar, penerus. Meskipun mereka tidak tahu asal-usul Raja Harimau, tetapi untuk dapat menjadi penerus Dewa Binatang di Tian, orang hanya bisa membayangkan potensinya. Semua orang merasa bahwa Raja Harimau ini sangat misterius. Kultivasi dan kemajuan binatang jiwa membutuhkan waktu untuk menumpuk, dan reputasi mereka akan meningkat secara bertahap juga. Namun, Raja Harimau tampaknya muncul entah dari mana. Ketika dia muncul, dia sudah memiliki kultivasi lebih dari 10.000 tahun dan ditunjuk langsung oleh Ditian sebagai penggantinya. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa penggantinya mungkin Emerald Swan, Myriad Demon King, Bear Lord, Abyssal Demon Dragon, atau Great Beast lainnya, hasil seperti itu terjadi. Lebih penting lagi, binatang besar lainnya tidak keberatan dan mendukungnya sepenuhnya. Ini membuat Tiger King tampak lebih misterius. Bahkan ini adalah pertama kalinya Wang Tianyu melihat sosok ini, dan dia hanya tahu siapa dia karena cara biji memanggilnya. Tapi dia langsung pergi ke Lan Suanyu dan bahkan memanggilnya kakak. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah Lan Suanyu telah mendapat persetujuan dari binatang buas untuk menjadi jiwa rohnya? Dan apakah Raja Harimau ini? Tidak mungkin, kan? Dia adalah penerus dari Soul Beast World. Jika kita membawanya pergi, Akademi Shrek akan berada dalam masalah. Oleh karena itu, setelah mendengar permintaan Raja Macan, Wang Tianyu segera mengalihkan pandangannya ke arah biji. Tapi ekspresi biji tenang saat dia mengangguk acuh tak acuh dan berkata, tidak apa-apa. Tiger King hanya suka bermain. Beberapa hari yang lalu, ketika kalian baru saja tiba, dia diam-diam berlari ke perkemahanmu untuk bermain. Mungkin mereka merasa terikat oleh takdir. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi beberapa sosok perkasa sedikit rileks, tetapi mereka masih merasa aneh. Wang Tianyu sedikit lebih baik, lagi pula, berhubungan baik dengan Tiger King bermanfaat bagi hubungan Akademi Shrek dengan para Soul Beast. Tapi yang lain tidak melihatnya seperti itu. Apa yang istimewa dari Lan Suanyu? Sebelumnya, mereka lebih santai dengannya tanpa persetujuan dari binatang buas manapun, tetapi dari kelihatannya sekarang, Raja Macan menyukainya.
Ini sangat tidak biasa. Ayo pergi. Raja Harimau melambaikan cakarnya yang gemuk ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu bertanya dengan ragu, kemana kita akan pergi? Tiger King berkata, ikuti saya dan Anda akan mengetahuinya. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya ke arah Lan Xuanyu. Lan Xuanyu merasakan kekuatan potensial yang tak terlihat naik dari bawah kakinya. Pada saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sedang mengendarai awan dan mendarat di punggung Tiger King. Dia hanya merasakan tubuhnya tenggelam ke dalam lapisan rambut lembut. Itu sangat nyaman dan jelas jauh lebih nyaman daripada sofa yang pernah dia duduki sebelumnya. Pada saat berikutnya, pemandangan di sekitarnya berubah. Apa yang dilihat orang lain adalah Lan Xuanyu duduk di punggung Tiger King. Tiger King kemudian melompat dan sosok putih itu menghilang dalam sekejap. Mengendarai Raja Harimau. Mungkinkah Raja Binatang Jiwa ditunggangi? Wang Tianyu mencubit gelabelanya. Dia merasa bahwa semua yang terjadi barusan agak tidak nyata. Angsa zamrud di depan mereka tidak tampak berbeda dan semuanya tampak normal. Sosok perkasa tidak menyelidiki lebih jauh tetapi mereka merasa ada sesuatu yang salah. Semuanya, bersiaplah untuk memulai upacara. Baik, aku harus merepotkanmu karena mengawasi. Biji mengangguk ke arah Bai Ling Xuang. Sebagai anggota berpangkat tinggi dari Pagoda Roh, tidak ada yang lebih akrab dengan upacara jiwa roh selain Bai Ling Xuang. Bai Ling Xuang dalam suasana hati yang buruk dan ingin mengabaikannya, tetapi dia harus mempertimbangkan hubungan mereka di depan begitu banyak orang, jadi dia hanya bisa mengangguk. Dengan begitu banyak orang yang melakukan upacara kontrak jiwa roh, itu membutuhkan lebih dari sedikit waktu. Hanya dia, yang telah mencapai peringkat dewa, yang dapat melakukannya dengan mantap dan sementara. Wang Tianyu menatapnya dengan tatapan membara, dan ada kilatan petir samar di kedalaman matanya. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, arti dari ancamannya sangat jelas. Dia memberitahu Bai Ling Xuang untuk tidak memainkan trik apapun, dan jika dia menyakiti seorang murid Akademi Shrek, dia tidak akan membiarkannya pergi. Bai Ling Xuang memelototinya dengan putus asa dan mengejek sebelum berbalik ke samping. Tang Miao tersenyum. Itu tidak akan terjadi. Ling Xuang masih seorang wanita yang tahu gambaran besarnya. Petik 2. Soul Land 4 Chapter 532. Chapter 532 Ayah, aku telah membawanya. Wang Tianyu melengkungkan bibirnya. Kamu sudah sangat tua, namun kamu masih memanggilnya seorang gadis. Paul Tang, kamu pandai dalam segala hal, tetapi ketika menyangkut masalah antara pria dan wanita, kamu benar-benar brengsek. Petik 2. Uhuk, Wang Tua, Anda tidak bisa salah menuduh saya. Saya hanya memiliki satu orang di keluarga saya. Jika kata-katamu sampai ke telinganya, aku akan berada dalam masalah. Hahaha. Wang Tianyu tertawa terbahak-bahak. Dia akhirnya menemukan kesempatan untuk mengeluarkan suasana hatinya yang baik hari ini. Yang Hui memandang kedua orang ini dan meringkuk bibirnya. Dua orang tua yang tak tahu malu, Upacara kontrak jiwa roh tidak rumit. Selama upacara, Master Jiwa Manusia dan Binatang Jiwa akan mengakui satu sama lain dan membentuk kontrak. Merek spiritual binatang jiwa itu akan mulai berubah dan menggabungkan esensinya ke dalam tubuh Master Jiwa. Itu setara dengan hidup menggunakan bentuk lain. Di masa depan, mereka tidak hanya dapat memberikan cincin jiwa kepada Master Jiwa ketika kultivasi mereka mencapai tingkat tertentu, tetapi mereka juga akan dapat membantu Master Jiwa dalam pertempuran. Jiwa roh yang terbentuk dari binatang jiwa nyata akan memiliki kekuatan bertarung yang relatif kuat, dan itu tidak akan jauh lebih lemah daripada sebelum berubah menjadi jiwa roh. Dan manfaat terbesar menjadi jiwa roh adalah untuk dapat bertahan hidup dan memiliki kemungkinan untuk berkembang sekali lagi. Seiring dengan pertumbuhan umat manusia, begitu seorang master jiwa memiliki kesempatan untuk menerobos dan menjadi dewa, itu setara dengan mendapatkan umur panjang. Meskipun ada sangat sedikit master jiwa manusia yang benar-benar dapat berkultivasi menjadi dewa, memiliki kesempatan lebih baik daripada tidak memilikinya. Itu lebih baik daripada mati secara langsung. Itu juga karena inilah ketika seekor binatang jiwa tahu bahwa umurnya tidak lama lagi, ada kemungkinan besar ia memilih untuk menjadi jiwa roh. Sementara para siswa melakukan upacara, Lan Xuanyu sudah mengendarai awan jauh ke dalam hutan binatang jiwa di bawah bimbingan Lan Hodi. Kakak, apakah kamu tahu? Sejak kami datang ke sini, ras elf telah berbagi sebidang tanah untuk menjadi rumah kami. Kami langsung menamakannya hutan binatang jiwa. Kedua belah pihak independen satu sama lain. Setelah bertahun-tahun berkembang, ayah mengatakan bahwa dia ingin mengubah tempat ini menjadi hutan bintang besar Do lainnya.
Kehidupan baru lahir setiap hari, ini sangat menarik. Ayah berkata bahwa kepadatan energi kehidupan di sini melebihi dari planet ibu yang asli, hanya saja tingkat kehidupan di sini tidak cukup tinggi. Buah yang Anda berikan kepada saya hari itu berasal dari planet ibu, kan? Energi kehidupan di dalamnya cukup melimpah, tetapi yang lebih penting, tingkat kehidupannya di sini sangat tinggi. Ayah sangat senang aku memberikannya padanya. Tingkat kehidupan, kekuatan hidup. Lan Xuanyu sedikit terkejut saat mendengar kata-kata Lan Hudi. Dia mengerti sesuatu dari kata-katanya. Tidak heran dia bersikeras untuk menukar buah kehidupan tanpa akhir hari itu. Buah kaisar memang sangat berharga, tetapi menurut apa yang dia katakan, dia tampaknya tidak terlalu menderita kerugian. Selama kamu menyukainya, kata Lan Xuanyu hati-hati. Dia masih belum memakan buah kaisar, dan dia merasa sedikit menyesal. Dia seharusnya memberikan buah kaisar kepada rekan satu timnya dan tidak membawanya bersamanya. Kalau tidak, apa yang akan terjadi setelah ayah Lan Hudi? Dari apa yang dikatakan naga duri, buah kaisar memang harta yang sangat berharga. Saya sangat menyukainya. Aku menyukainya selama ayah menyukainya. Kakak, tahukah kamu, Little Dai sangat khawatir baru-baru ini. Khawatir tentang ayah. Apa yang terjadi pada ayahmu? Apakah dia sakit? Lan Xuanyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Lan Hudi berkata, dia tidak sakit. Ayah berkata bahwa dia mungkin akan meninggalkanku selamanya. Aku benar-benar tidak ingin ayah pergi. Tapi ayah bilang dia tidak punya hak untuk memilih. Maksud kamu apa? Mungkinkah itu penyakit yang mematikan? Lan Xuanyu tidak bertanya lebih jauh. Bagaimanapun, ini adalah masa lalu menyedihkan orang lain. Jika dia bertanya terlalu banyak, bukankah itu akan membuat Lan Hudi semakin sedih? Sangat nyaman untuk duduk di punggungnya. Bulunya yang lembut terasa halus dan hangat saat disentuh. Duduk di bulu panjang sedikit elastis dan menyaring semua tonjolan. Itu jauh lebih nyaman daripada mobil terbang jiwa. Lan Hudi tidak memiliki sayap, tapi dia memang terbang di langit. Kadang-kadang, mereka akan menghadapi binatang jiwa terbang dan menghindari mereka. Lan Xuanyu juga menghitung di dalam hatinya. Dari penampilan Lan Hudi di sebelah Emerald Swan, dia tahu bahwa status orang ini di antara para Soul Beast cukup tinggi. Selanjutnya, ada begitu banyak binatang jiwa yang membungkuk padanya. Kemudian, tidak ada keraguan bahwa ayahnya adalah binatang besar yang kuat. Tetapi di antara binatang-binatang besar, apakah ada jenis harimau? Dia tidak terlalu akrab dengan dunia binatang jiwa dan hanya mendengar tentang beberapa binatang besar kuno. Tapi di antara binatang hebat itu, tidak ada satupun harimau. Saat dia tenggelam dalam pikirannya, aura aneh di kejauhan menyebabkan Lan Xuanyu melihat ke bawah tanpa sadar. Dia menyadari bahwa ada lapisan samar halo abu-abu di atas hutan di kejauhan. Lingkaran abu-abu itu memiliki sedikit keheningan, tetapi juga sedalam jurang maut, memengaruhi segala sesuatu di sekitarnya. Bahkan hutan di bawah tampak hitam keabu-abuan. Kita hampir sampai. Suara Lan Hudi bergema. Setelah itu, tubuhnya tiba-tiba melesat dan terbang menuju arah hitam keabu-abuan. Cahaya di sekitar mereka tiba-tiba meredup, seolah-olah Lan Hudi memancarkan lapisan cahaya hitam. Rambut biru di tubuhnya berangsur-angsur menjadi lebih gelap. Apa yang tidak bisa dilihat Lan Xuanyu adalah mata biru Lan Hudi yang indah telah berubah menjadi ungu tua. Mereka melayang turun dan diam-diam mendarat di hutan. Vegetasi di sekitarnya berwarna hitam, tetapi tampaknya memancarkan aura kehidupan yang sangat padat. Lan Xuanyu tidak merasakannya ketika dia berada di kejauhan, tetapi sekarang setelah dia dekat, dia menyadari bahwa tanaman di sini tidak mati diam. Sebaliknya, mereka dipenuhi dengan energi kehidupan dan tampaknya menyembunyikan semua energi kehidupan di dalam tubuh mereka tanpa melepaskannya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat tanaman seperti ini. Bahkan pohon abadi terus-menerus melepaskan energi hidupnya, tetapi tempat ini sebaliknya. Mengapa? Lan Xuanyu mengikuti Lan Hudi dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Dia terbang ke arah tertentu dan berlari di tanah. Setelah melewati pohon-pohon besar, jalan di depan tiba-tiba terbuka dan warna hijau giok mulai terlihat, menodai hitam di sekitarnya dengan lingkaran hijau giok. Ini adalah sebuah danau kecil. Air danau itu jernih, tetapi ada lingkaran cahaya hijau giok yang beredar di dalamnya. Lan Xuanyu terkejut mengetahui bahwa air danau di sini sama dengan tanaman itu, semua energi kehidupan mereka terkandung di dalamnya. Tapi dia benar-benar yakin bahwa energi kehidupan yang terkandung dalam air danau ini sangat kuat dan tidak kalah dengan danau Dewa Laut. Namun, danau ini jelas jauh lebih kecil dari danau Dewa Laut.
Diameternya hanya sekitar 1 kilometer, tetapi meskipun demikian, itu masih merupakan danau yang cukup luas di hutan ini. Senyum tipis muncul di wajah Lan Xuanyu. Dia menyukai tempat ini yang dipenuhi dengan energi kehidupan. Energi kehidupan seringkali dapat menimbulkan perasaan revitalisasi, terutama ketika mengolah kekuatan garis keturunan seseorang membutuhkan energi kehidupan yang sangat besar. Tubuhnya bergetar saat dia terlempar oleh Lan Hudi dan mendarat di tanah. Lan Hudi berjalan ke sisi danau dan menundukkan kepalanya. Dia menjulurkan lidahnya yang besar dan menjilat air sebelum berkata dengan lembut, "Ayah, ayah, aku membawanya ke sini." Hati Lan Xuanyu menegang dan tanpa sadar dia fokus pada danau di depannya. Meskipun dia tahu bahwa Soul Beast tidak akan menyakitinya, dia masih agak gugup ketika memikirkan keberadaan Great Beast. Cahaya di sekitarnya tiba-tiba menjadi redup dan sesosok perlahan muncul di danau. Dia muncul di tengah danau. Ketika dia muncul, semua cahaya di sekitarnya tampaknya telah diserap oleh tubuhnya, tetapi matanya sangat cerah.